Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Seiring waktu yang berjalan yang tidak bisa kita hentikan, kembali kita bertemu dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat ini betul-betul menjadi hari yang penuh berkah untuk kita. Dan di dalam sebuah hadis dikatakan, solat yang 5 waktu Jumat ke Jumat akan menghapus dosa selama tidak dilakukan dosa besar. Mudah-mudahan langkah kita ada langkah yang akan bisa menghapus kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Jamaah rahimakumullah, Allah menyediakan waktu sehari semalam untuk umatnya, umat Islam, manusia seluruhnya, sama 24 jam dalam satu hari satu malam. Dan di antara mereka di dalam memanfaatkan waktu tadi, ada yang beruntung dan ada yang merugi. Asalnya tentu kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang merugi. Tidak ingin kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita barangkali sesak napas, tidak bisa tenang dalam hidup ini. Oleh karena itulah Allah memberikan kiat kepada kita umat Islam agar kita bisa hidup dengan tenang, bahagia, bisa mengatasi segala macam persoalan yang rasanya makin kesini makin berat untuk kita perasaan. Tetapi selama kita berpegang kepada Allah, yang berat jadi enteng rasanya. Kita harus yakin. Perhatikan ketika Nabi Adam diusir dari surga, Adam akan memasuki satu tempat yang dia belum tahu apa di sana, ada apa, sehingga ada cemas, ada ketakutan, kekhawatiran menghadapi situasi yang baru. Tetapi kata Allah, fa imma ya'tanakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kami turunkan petunjuk padamu bersama engkau. Apabila engkau mengikuti petunjuk tadi, fala yadhillu wa la yashqa, engkau tidak akan tersesat di dalam hidup dan tidak akan mengalami kecelakaan, kerugian. Artinya sejak awal Allah sudah menurunkan al-huda kepada umatnya, umat Islam khususnya. Sehingga apabila kita ingin hidup dengan tenang, bisa mengatasi permasalahan seberat apapun juga, kembali kita kepada petunjuk Allah, ikuti, jangan diabaikan. Memang sekarang banyak orang-orang
suka mengabaikan ajar Allah, bahkan menentang dan menantang. Merasa seakan-akan hebat, mentang-mentang punya power, punya kekuasaan. Padahal Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengatasi kekuatan dan kehebatan Allah, apapun juga dia posisi. Sehingga bagi kita tidak ada jalan lain kalau kita ingin merasakan tentramnya hidup, tenangnya hidup, bahagianya hidup, ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sudah tentu. Hidup memang sangat singkat. Selama-lamanya dia hidup, seseorang hidup, sebetah-betahnya hidup, dia pasti akan berhenti dalam hidup dan pulang kepada Allah. Wa ilaihi raji'un, padanya lah akan dikembalikan. Walaupun dia sekarang barangkali punya kekuasaan hebat, bisa berbuat apapun juga, kesombongan yang luar biasa, tetapi kata Allah, kalau berhenti, pulang. Yang jadi masalah apa pulangnya dalam keberuntungan atau kerugian, itu yang jadi masalah. Tetapi apabila kita senantiasa istiqomah memegang ajar Allah, insya Allah tidak akan menjadi hamba Allah yang merugi. Seiring waktu yang berjalan, dan Allah pun membuat satu surah tentang waktu, wal asr, innal insana fi khusr, semua manusia merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini sangat hafal, tetapi apakah pernah kita renungkan dengan baik? Apakah kita hidup dengan iman dan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah? Kalau memang itu tidak kita lakukan, siap-siap jadi manusia yang merugi. Asal tentu kita tidak mau ingin menjadi manusia yang merugi. Capek-capek hidup di dunia, pulang menjadi orang merugi. Alangkah sialnya, alangkah celakanya. Sehingga Allah memberikan satu kiat agar kita hidup di dunia bisa melewati permasalahan di dunia dengan baik, pulang kepada Allah tanpa merugi. Apa yang Allah siapkan? Pertama, banyak bersyukur kepada Allah. Ayatnya sudah tentu kita sangat hafal. La in syakartum la'azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmatku padamu. Bahkan di dalam surah Az-Zumar, Allah senang melihat mereka yang selalu bersyukur padanya. Wa in tashkuru yaradhu lakum. Kalau kalian bersyukur, aku ridha kepada kalian. Bersyukur. Sehingga dengan kita bersyukur, tidak pernah mengeluh, senantiasa yakin bahwa Allah lah yang memberi kita segala sesuatu. Bahkan nyawa yang kita miliki itu pemberian Allah, dan kita jaga dengan baik agar tidak kita menjadi manusia merugi. Bersyukur namanya. Yang kedua, banyak beristighfar. Karena kita tahu, apakah kita yakin tidak ada salah kita? Barangkali banyak. Barangkali tidak bisa kita hitung. Hanya kadang-kadang sering kita abaikan kesalahan dan dosa kita. Banyak istighfar. Rasulullah SAW setiap hari lebih dari 70 kali beristighfar. Padahal kekasih Allah, penghuni surga. Kita hendaknya jauh lebih sadar bahwa kita harus banyak istighfar. Dan sudah tentu Allah tidak akan sia-sia memberikan sesuatu perintah. Banyak istighfarlah kalian. Dalam surah yang saya bacakan tadi, An-Nisa 147, Allah tidak akan mengazab satu kaum
In syakartum wa amantum, jika kalian banyak bersyukur dan beriman kepada Allah. Istighfar adalah satu konsep, satu cerminan kita bersyukur kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad sahih, man aktsar istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senang dan sering beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam hati. Amin kulit dikin makhraja, dan Allah akan berikan solusi setiap kesulitannya, dan Allah akan berikan rizki yang tidak pernah diduga. Itu adalah dampak istighfar. Jadi hendaknya kita senantiasa istighfar. Dengan sholat kita yang baik, dengan senantiasa kita setiap saat beristighfar, insya Allah langkah-langkah kita seperti tadi yang Adam, Allah berikan padanya petunjuk, tidak akan sesat dan tidak akan celaka dunia dan akhirat. Banyak istighfar. Dalam ayat lain, tidak akan mengazab Allah satu hamba yang senantiasa istighfar. Dan yang ketiga adalah banyak berbuat baik, melakukan kebaikan, menolong orang lain. Itu adalah konsep agar kita tidak rugi dalam dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi." Barang siapa yang senang menolong saudaranya, memenuhi hajat saudaranya, memenuhi keperluan saudaranya, Allah akan siapkan hajat baginya. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tadi menolong saudara. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jangan terus kita, ya Allah tolonglah kami, tolonglah aku dalam kesulitan ini. Tetap kita tidak pernah menolong orang lain, barangkali akan bertentangan dengan hadis tadi. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Tolonglah kesulitan saudara-saudara kita, apakah yang ada di sekitar kita atau di luar kita. Tolong, paling tidak dengan doa, agar mereka mendapatkan pertolongan Allah, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Hidup memang singkat. Dalam satu kalimat hikmah bahasa Inggris, life is short. Hidup itu singkat. Make every moment count. Gunakan setiap momen bernilai. Hidup singkat. Gunakan setiap kesempatan kita memiliki nilai yang baik. Insya Allah kita tidak akan menjadi hamba Allah yang merugi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, terutama di hari Jumat ini, menjadi langkah yang membuat kita tidak menjadi hamba Allah yang merugi. Istiqamah kita terus melakukan satu aktivitas yang sesuai dengan Allah perintahkan dan hadis Rasulullah ajarkan kepada kita. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Dalam Ali Imran 31 Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti sunnahku, maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk ikut ajar Allah, mengamalkan dan istiqamah di dalam setiap perintah dan ajaran Rasulullah, sehingga kita bisa nikmat hidup ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim.
Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha wa tu'ti wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tetap kuat menghadapi segala permasalahan. Jangan kita mengeluh apabila diuji oleh Allah. Karena ujian Allah adalah bukti kasih sayang Allah kepada umat. Semoga kita tetap bisa mengatasi segala permasalahan dan tetap kita berada di jalan Allah, dan kita tetap menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah kita khairun nas, anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.